Hai, jumpa lagi dengan saya Sinta Lestari Kormona, NIM 21806031, Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa STIK Makassar. Di sini saya akan berbagi tentang cara pemasangan infus dan cara pemasangan oksigen pada anak. Terus ada beberapa alat yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama standar infus, yang kedua cairan infus yaitu RL atau NSAID, yang ketiga infuser, yang keempat aboket, yang kelima tali pembendung atau tornikel, yang keenam bengkok atau nerbeken, yang ketujuh kapas steril atau kapas alkohol, yang kedelapan betadine, yang kesembilan hanskun, itu yang harus diperlukan, yang ke-10 plester, yang ke-11 gunting, yang ke-12 pengalas. Permisi, silakan. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya perawat Sinta yang bertugas pagi ini untuk merawat Bapak. Apakah Bapak bersedia? Silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melakukan pemasangan infus kepada Bapak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari pemasangan infus. Tujuan utama yaitu terapi intravena yang mempertahankan atau mengganti cairan tubuh Bapak yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak. Yang kedua, mengoreksi atau mencegah cairan dan elektronik. Yang ketiga, memperbaiki keseimbangan asam basa dan memberikan transfusi darah. Yang keempat, menyediakan medium untuk memberikan obat intravena dan pemberian nutrisi. Sebelum kita melakukan tindakan keperawatan, terlebih dahulu kita harus mencari vena yang akan kita lakukan penyusukan, yaitu letakkan pengalas, siapkan plester, pakai sarung tangan. Buka infuset, geser bagian klem hingga 10 cm dari bagian ruang tetesan dan tutup atau klem dengan cara diputar ke bawah. Kemudian hubungkan infuset dengan botol cairan infus, kemudian gantungkan. Isi cairan pada infuset dengan menekan bagian ruang tetesan hingga ruang tetesan terisi sebagian. Kemudian buka klem dan alirkan cairan hingga selang terisi dari udaranya. Desinfektasi daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol. Kemudian tusukkan IV, kateter atau aboket ke dalam vena secara berlahan-lahan dengan lubang jarum menghadap ke atas. Kemudian, bila berhasil darah akan keluar dan terlihat melalui indikator, masukkan seluruh kateter dan tarik bagian jarumnya. Kemudian sambungkan pada selang infus. Kemudian, letakkan kasa steril yang sudah dioleskan dengan betadine. Lalu tempelkan pada vena yang sudah ditusuk. Kemudian rekatkan dengan plester. Buka klem selang infus untuk melihat kelancaran tetesan. Bila lancar, amankan IV kateter. Saya akan melakukan pemasangan oksigen pada anak, tetapi terlebih dahulu ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Yang pertama, tabung oksigen. Yang kedua, nasal oksigen. Yang ketiga, kateter nasal. Yang keempat, vaselin atau jelly. Yang kelima, kanul nasal.
Yang keenam, kanula atau masker. Yang ketujuh, handspray. Sebelum saya melakukan pemasangan oksigen, terlebih dahulu saya menjelaskan tujuan dari pemasangan oksigen. Yang pertama, untuk mengatasi keadaan hipoksemia sesuai dengan hasil analisa gas darah. Yang kedua, menurunkan kerja napas dan menurunkan kerja mikar. Kita masuk di cara tindakan keperawatannya, yaitu yang pertama, 1. Cuci tangan. 2. Gunakan sarung tangan. 3. Jelaskan prosedur yang dilakukan, yaitu pemasangan oksigen. 4. Cek flow meter dan humidifier. 5. Aktifkan tabung oksigen. 6. Atur posisi anak dengan cara menempatkan anak di atas pangkuan semivoler atau setengah duduk atau ditidurkan. 7. Beri oksigen melalui kanula atau masker. 8. Apabila menggunakan kateter, ukur dulu jarak antara hidung dan telinga. Setelah itu, beri jeli dan masukkan masker. 9. Tenangkan anak dan pastikan tindakan benar-benar diperlukan untuk membuat kondisi anak lebih baik. 10. Puji anak di atas kerjasamanya. 11. Lepaskan sarung tangan. 12. Catat pemberian dan lakukan observasi. 13. Cuci tangan. Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat agar menjaga anak pada perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi? 1. Cuci tangan. 2. Mengkonsumsi makanan sehat. 3. Menggunakan jambang bersih dan sehat. 4. Olahraga teratur. 5. Membuang sampah pada tempatnya. 6. Tidak merokok. 7. Hindari stres. 8. Kerja bakti membersihkan lingkungan. 9. Cukup istirahat